Welcome to Carvaganza And let's talk about car. Ya, sekarang saya sama Bakit lagi ada di Kota Malang. Kebetulan kita lagi ada undangan untuk mencoba mobil ini. Mobil LMPV terbaru. LMPV terbaru Hyundai Stargazer. Ya, ini mobil yang sebulan terakhir ini bikin heboh karena emang ini adalah bukan hanya mobil produksi Indonesia dari Hyundai, tapi juga adalah LMPV pertama dari Hyundai. Dan waktu itu kita juga sempat cobanya di pabrik di Cikarang ya. Dan kita dikasih kesempatan untuk menjajal langsung bagaimana sensasinya di luar kota. Jadi di Surabaya, Malang, dan akhirnya di Solo nanti. Sekarang kita akan nyoba lebih komprehensif lagi perjalanan luar kota. Selain kita coba performa dari mobil ini, kita coba juga kenyamanannya, konsumsi BBM, fitur-fitur teknologi canggih dari Hyundai Stargazer. Gimana hasilnya? Ikutin terus video ini. Sekarang kita mulai berangkat. Ya, sekarang kita udah di dalam Hyundai Stargazer. Kebetulan kita dapat varian yang paling mahal, paling tinggi itu Prime, pakai captain seat juga, terus warnanya two tone, lengkap lah itu. Reminder aja, ini MPV-nya Hyundai, tapi walaupun bentuknya MPV ini punya banyak kesamaan seperti Hyundai Creta yang sama-sama diproduksi lokal. Mulai dari mesin sama 1500 cc, bensin, terus transmisi otomatiknya juga IVT, sampai beberapa bagian dari interior itu mirip ya. Mirip. Jadi kalau yang pernah punya kereta atau pernah pakai kereta itu mau ngapain itu kayak tombol-tombol di interior itu nggak sulit untuk ngapalinnya. Paling kelihatan tuh dari setir ya. Dari setir juga sama tuas transmisinya. Layout dashboard sama konsol tengahnya itu mirip banget. Ya. Kecuali mungkin ini ya, panel di atas meter clusternya. Nah, yang menjadi keunggulannya Hyundai Stargazer itu adalah ini salah satu MPV yang punya fitur keselamatan yang lengkap dari SmartSense. Yang sekali lagi itu daftar fitur-fiturnya juga sama seperti di kereta, sampai Blue Link itu juga ada. Nah, kita ini di perjalanan mulai dari Surabaya, kemudian ke Kota Malang, sampai nanti tujuan terakhirnya itu di Kota Solo. Nah, jadi sebelum lu nyetir nih, sebelumnya gue udah coba mobil ini, sama lu juga tentunya kan, kita cobain si Stargazer di jalanan yang padat dalam kota. Dalam kota. Jadi gue akan cerita dulu nih pengalaman gue cobain si Stargazer. Ini kebetulan sama-sama pertama kali kita nyobain mobil ini ya? Iya, jadi test drive ya? Di jalanan beneran lah, luar kota. Nah, ketika mengendarai Stargazer sebenarnya nggak terlalu berbeda lah dengan mobil-mobil keluarga yang lainnya gitu ya. Cuma ada satu hal yang menurut gua sebagai driver nih yang udah cobain LMPV lain, naik Stargazer ini agak berbeda sedikit. Apa tuh yang beda? Dari posisi berkendara menurut gua. Yang mana ketika kita duduk di bangkunya si driver Stargazer, ini kita kayak agak sedikit rendah menurut gua ya. Menurut gue agak rendah, mungkin karena sih bentuk ini dashboardnya, apalagi sebelah kanan ya. Betul, ini kayak agak tinggi, jadi kayak kita lagi nyetir kayak dipaksa agak ngeliat gitu loh. Harus posisi injok agak lebih tinggi ya. Gitu. Tapi ketika ditinggiin, jadi menurut gue jadi kayak kurang nyaman. Gitu. Tapi setelah ada yang namanya penyesuaian gitu ya, naik Stargazer sebenarnya nyaman-nyaman aja. Cuman yang berbeda nih, apalagi ketika ngelewatin jalan agak-agak sempit ya yuk. Di Batu contohnya, ini kan jalannya agak kecil, terus juga nanjak. Tanjakan ya. Betul, biasanya kita kan kalau naik LMPV lain gitu ya, di kelasnya, kita tuh akan ngelihat yang namanya panduan berkendara dari kap. Ya ya kan, antara di kiri atau nggak sebelah kanan. Nah di Stargazer ini teman-teman, kita tuh kayak nggak kelihatan nih bagian kapnya. Jadi untuk ini ancer-ancerannya itu kurang agak pesek gitu gak sih? Karena posisi hidungnya turun banget ya ujungnya. Tapi itu sebenarnya masih bisa jadi acuan sih dari titik sebelah kiri dan sebelah kanannya. Dan yang menarik ini ada pilar A ya, kiri kanan cukup besar. Jadi kita bisa ngemantau juga nih blind spot. Pilar A-nya ini emang landai banget, maju banget, panjang. Tapi seenggaknya kita dapat bantuan lah dengan ada kaca di situ ya. Betul. Sebenarnya sih kalau misalnya naik Stargazer, yang penyesuaian itu pasti pertama menurut gue ya, karena gue ngerasain sendiri, ini posisi berkendara yang butuh penyesuaian gitu.
Utamanya dari ini nih, dashboard ini yang menurut gua Frame-nya ini iya, ya. frame-nya terlalu tebel. Sebenarnya ini nih yang tebel banget nih sebelah sini ya. Harus gua akuin iya. Beberapa orang yang katanya pernah nyoba Stargazer di Gias waktu itu, salah satu yang jadi concern emang posisi iya. frame meter clusternya ini. Yang benar-benar ngarah pandangan si pengemudinya gitu kan. Karena kalau kita biasanya naik mobil itu yang masih ada instrumen yang konvensional, itu garisnya itu sejajar sama Setir. titik atasnya Iya, setir. betul. Ini lebih tinggi sampai 2 jari dari atas setir. Tapi masalah kalau ketika kita naikin pengaturan setirnya malah tambah tinggi gitu kan. Emang ini tilt atas kok ya? Oh iya. Ya kan misalnya kita mau Tetap lebih tinggi. tetap tinggi malah jadi menurut gua agak-agak kurang nyaman gitu. Nggak semua orang cocok sama posisi yang setirnya banget, tinggi betul. ya emang. Tapi teman-teman ketika tadi gue bilang ketika ada penyesuaian mengendarai Stargazer sebenarnya cukup menyenangkan lah ya yuk. Selanjutnya ketika lewatin jalan dalam kota yang macet kayak di Malang, Surabaya, gua agak terpaku lah dengan rasa setirnya yuk. Jadi nggak terlalu berat dan nggak terlalu ringan. Oke, pas ya. untuk sebuah mobil keluarga. Jadi kalau misalkan berat itu kan nggak cocok lah dengan tema mobil keluarga ya. Tapi yang menarik ini adalah karena Stargazer itu diklaim torsinya paling tinggi di kelasnya, 144 Nm ya. Nggak heran sih yuk, karena emang basis mesinnya kan pakai punya Basis si SUV. SUV ya. Tadi yang lu bilang transmisinya pakai EVT, termasuk dengan teknologi Smart Stream ya. Smart Rim. Nah itu jadi salah satu daya jual yang ditawarkan si Stargazer dibandingkan para MPV kompetitornya. lainnya ya. Betul. Ya, walaupun torsinya paling gede, tapi ya emang lebih berasa kalau kita lagi di jalanan yang padat. Ya. Itu kita enak untuk mulai Stop and go gitu stop ya. and go-nya. Tapi sayangnya mungkin kalau untuk di kecepatan tinggi gitu kayak di jalan tol, dia biasanya bakalan habis di RPM tengah sampai ke atas. Oh oke. Itu ntar kita coba bener atau enggak. Membuktikan langsung ya. Kita buktikan langsung waktu kita di jalan tol. Kebetulan kita akan ada perjalanan lumayan panjang di jalan tol. Karena biasanya nih konsumen-konsumen yang ngincar mobil keluarga itu selain sebenarnya konsumen yang ngincar mobil keluarga tuh dalam tanda kutip banyak maunya yuk. Banyak maunya. Iya kan, Oke. pengen Karena mobil. emang pasarnya yang Iya, paling betul. gede sekarang. Pengen mobil yang powerful tapi tetap pengen punya efisiensi bahan bakar yang irit. Konfirmasi dari manajemen si Hyundai Indonesia bahwa si Stargazer ini walaupun punya kompresi mesin yang tinggi sama dengan si kereta ini bisa minum BBM round 90 pertalit 90 itu pertalite ya. milik Pertamina. Itu bisa Walaupun rekomendasi utamanya di itu 92 ya. minimal 91 sampai 92. 91, Tapi teman-teman ketika pakai BBM pertalit ada hal yang bakal ditebus. Performa ya. top performa itu nggak akan didapat. Pengen fun to drive itu nggak akan katanya nggak akan didapat ketika menggunakan BBM yang nggak sesuai dengan rekomendasi si pabrikan. Nah logikanya kalau kita performanya berkurang, jadi kan mobil kalau kita lagi butuh kenceng pasti akan lebih dipaksa. Betul. Ya? Nah itu berarti bakal bisa lebih Lebih boros juga ya. lebih boros. Tapi ya, yang takut garansi hangus sudah dikonfirmasi, sudah diklaim sama Hyundai ketika Aman ya? menggunakan pertalit itu nggak akan hangus garansinya. Hangus, aman. Ya, ini Cuma juga jadi- komprominya ya. di performa. Seru juga ya, si Hyundai ngonfirmasi bahwa si Stargazer tuh bisa pakai pertalit di tengah isu kenaikan harga Harga BBM. Menurut lu kalau soal suspensinya gimana, Kit? Suspensinya menurut gue ini nggak terlalu keras dan nggak terlalu empuk juga yuk. Sama lah dengan si tadi, jadi ada di posisi tengah-tengah. Sama seperti setirnya ya? Ya, jadi ya emang tadi dia memang ada di tengah-tengah, jadi mengincar kenyamanan, jadi nggak kaku juga, nggak bikin penumpang di sebelah kiri maupun driver ataupun di belakang pinggul nggak ngerasa capek, Nggak pegel ya? nggak pegel. Bandingan juga ketika kita mau manuver di kemacetan juga cukup oke dengan penggunaan suspensi dari si Stargazer ini. Untuk bantingannya itu dia juga walaupun lebih empuk, dia nggak yang mantulnya tuh Nggak, banyak ya. reboundnya ya? Nggak terlalu bottoming ya. Nggak goyang banyak ya? Jadi tetap stabil harusnya kalau kita bawa kecepatan tinggi. Wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted you can. Ya teman-teman, tadi setelah kita ngelewatin jalan dalam kotanya Malang, sekarang sudah masuk di tol Malang menuju Surabaya. Surabaya sebelum kita ke Solo ya? Betul, ke Solo. Jadi ini waktu dan momennya Mas Wahyu untuk menjelaskan karena langsung mencoba si Stargazer di jalan tol nih. Bagaimana Mas Wahyu? Yang pertama kerasa itu suspensinya seperti yang kita bahas tadi, dia nggak terlalu keras, nggak Betul. terlalu empuk juga, dan
sedikit lebih soft dibandingin kereta ya. Tapi untuk si Stargazer ini lewatin jalan yang panjang, terus speednya di atas 100 km per jam, terus agak belok dan bumpy juga, itu dia kerasa stabil banget. Stabil. Walaupun kondisinya di kursi paling belakang itu masih Maksudnya kosong. nggak terlalu banyak ya pemuatannya ya? Nggak terlalu banyak muatan. Ada koper sih emang sama satu teman kita videografer. Dia begitu abis ngelewatin guncangan tuh atau apa sih istilahnya gajukan, dia rebound terus langsung diem. Bisa dibilang antep lah ya Antep lah, suspensinya. firm. Nah untuk setirnya ketika dipakai di jalan tol dengan kecepatan agak tinggi 100 km per jam ya, biasanya ya LMV itu kadang-kadang tuh kayak agak kurang feel, kegenggamannya tuh nggak se-oke SUV lah katakan. Nah di Stargazer ini menurut lu gimana yuk? Ini kita sekarang di kecepatan 90 km per jam. Seiring nambahnya kecepatan, dia bobotnya berubah nih, bobot setirnya. Jadi lebih berisi, jadi agak lebih berat. Bagusnya sih kayak gitu untuk setir ya. Jadi dia progresif, bisa nyesuaiin kecepatan. Jadi semakin tinggi kecepatan, kita semakin bisa ngebaca pergerakan roda dari setir, gimana perubahan kondisi jalannya. Nah itu barusan ada bump yang lumayan, yang lumayan gede, tetap nyaman ya. Nah waktu kita jalan di tol ini, yang langsung berasa juga dari setir itu sistem dari Smart Sense-nya bekerja walaupun kita belum aktifin. Di sini ada lane following assist sama lane keeping assist. Lane following itu otomatis aktif ya, karena dia langsung ngebaca marka jalan. Sementara kalau untuk lane keeping assist, kita bisa aktifin pencet di setir nih, ada tombolnya sebelah kanan. Kita pencet, nah dia akan menjaga mobil kita ini untuk nggak keluar lajur dengan input atau koreksi yang benar-benar soft. Nah itu juga jadi nilai plus dari si Hyundai Stargazer soal sistem keselamatannya. Nah, soal desain dashboard si Stargazer yang tebal ini, menurut lo tuh ketika mengendarai si Stargazer di jalan seperti ini emang terganggu kah atau memang butuh penyesuaian atau bagaimana? Kebetulan kalau di jalan tol itu kan kita ngelihatnya cuma ke depan atau sesekali ke samping untuk lihat kendaraan lainnya. So far sih nggak ada masalah, nyaman-nyaman aja. Kita nggak ada manuver di jalan sempit kan, atau kayak kita patah gitu. Betul. Menurut gue masih enak, spionnya juga gede dimensinya, blind spot alertnya juga ada nih, seperti kita kalau misalnya pasang sen, tapi ada mobil di samping yang di area blind spot dia akan bunyi. Tapi menurut lu memang fitur adaptif itu perlu gak sih? Adaptif perlu nggak perlu sih sebenarnya. Kalau memang kita pakai mobil itu lebih seringnya untuk ke luar kota, sering lewat jalan tol, akan lebih bermanfaat ya, bukan soal perlu. Emang kalau perjalanannya jauh banget di jalan tol sampai yang ratusan kilometer, itu kita pakai adaptive cruise control ya, kita kebantu untuk ngistirahatin kaki. Jadi kita nggak harus sering-sering pindahin kaki dari pedal gas ke rem. Tapi menurut gue, memang kalau Stargazer punya adaptive cruise control, dia akan jadi pelopor di kelasnya. Jadi benchmark ya? Jadi benchmark, tapi sekarang mungkin menurut Hyundai belum perlu, dan kalaupun dipaksain untuk ada, mungkin skala ekonominya nggak masuk. Ngomongin mobil pasti berkaitan juga dengan performa ya. Apalagi ini mobil pakai basis mesin dari si SUV kereta. Nah ketika dipacu di jalan tol kayak gini nih, apa nih menurut lu mungkin ada hal yang gak lu suka atau lu suka seperti apa? Ini mungkin hal yang sama yang pernah gue rasain di kereta ya. Karena mesinnya non turbo dan transmisinya IVT yang sebenarnya itu sistem yang sama kayak CVT. Di putaran bawah ke tengah itu enak untuk dapat torsinya, padat tapi tetap halus delivery dari mesin ke rodanya ya. Tapi kalau kita udah di kecepatan tinggi di atas 100 km per jam, mungkin kalau kita mau nambah kecepatan itu butuh effort sampai gaspol, di sampai mentok tuh dia RPM-nya naik tuh, gerung, karena emang CVT kayak gitu kan. Tapi kecepatannya tuh naiknya nggak terlalu cepat, linear lah ya. Linear, tapi kalau menurut gua agak terlalu lama ya nih kayak gini. Agak lemot dikit. Agak lemot. Nih ini udah sampai 6000 RPM tapi kok naikin kecepatannya agak lama. Itu mungkin yang jadi concern gua untuk performa dari si Stargazer. Walaupun bisa kita pakai transmisinya mode manual nih kan ada ya. Nah, secara soal fitur yang kurang mungkin yang harusnya cocok ada di Stargazer itu fitur auto start stop. Oke.
Karena Auto kan start emang stop. di konsumen di segmen MPV ini agak sensitif soal konsumsi BBM. Iya, iya. Idling stop system lah itu nyebutnya. Idle stop system ya itulah apapun sebutannya. Ya, sama sebenarnya. Kalau ada fitur itu, seharusnya Stargazer jadi lebih menarik untuk Iya. konsumen di Indonesia. Sebenarnya sayang ya. Sayang Harusnya- banget. Harusnya bisa ada. Padahal salah satu LMPV di Indonesia juga udah mulai mulai banyak yang punya fitur itu. Betul. Salah satunya R3 ya. R3 Hybrid ada. yang waktu itu meluncur Iya. juga tahun ini. Nah, Kit, kan ini perjalanan kita masih lumayan panjang nih Iya. sampai Solo. Kita masih bakal nyobain seberapa irit konsumsi BBM-nya. Terus lu tadi juga bilang mau nyoba duduk di captain seat-nya. Betul, karena yang tadi gue bilang emang jadi selling point-nya dari si Stargazer ya. Duduk di belakang dengan captain seat, nanti gue akan coba apa sih kenyamanan yang diberikan dari sebuah captain seat di Stargazer. So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting. Kita masih lanjut perjalanan lagi sampai tujuan akhir di kota Solo. Saya masih di kursi driver. Nah, Bangkit nih sekarang udah pindah ke kursi jok tengah. Dia mau cobain captain seat-nya dari Hyundai Stargazer yang jadi salah satu unique selling point dari Low MPV ini. Nah, Kit, ini kan udah lumayan panjang nih selama perjalanan lu duduk di kursi jok kedua, gimana rasanya? Impresi duduk di baris kedua dengan konfigurasi captain seat. Satu, kita punya namanya special space mungkin. Yuk, bisa gue bilang. Special space ya, karena cuma buat lu sendiri duduk. Betul. Jadi yang biasanya ada di mobil-mobil MPV mewah, sekarang ada juga nih di segmen yang Sebenarnya mainstream ya, Ya, mainstream, bener-bener semua orang- segmen yang gede banget ya. betul yang gemuk di pasar Indonesia. Nah, ini konfigurasi captain seat-nya juga bisa gue bilang nyaman ya, yuk. Jadi Space-nya di- gimana space-nya? Space-nya pas, menurut gue pas. Jadi ini posisi ini gue paling mundur. Space lututnya jauh banget dengan posisi jok lu ya sekarang ya. Gue Ini tuh jauh tingginya 170 cm. Betul, ini wah lebih dari 5 jari lebih lah ini. Oh ya? Jadi kita Lega banget ya? bisa kayak gini juga santai-santai gitu kan sambil baca koran mungkin atau enggak buka laptop. Cuman sayang memang di sini tuh nggak ada table ya, yuk. Bukannya ada ya? Oh, cuma di sebelah kiri ya? Iya di sebelah kiri. Cuma sebelah Sayangnya kiri, oke. Cuman di sebelah kanan nggak ada. Tapi di sini bisa 3,5 kilo nih. 3,5 kilo ya 3,5 beban kilo. maksimalnya yang bisa di ini. Betul. Jadi memang buat ya mungkin naruh makanan sama minuman aja sih. Laptop mungkin masih bisa ya? Masih bisa. Yang kecil-kecil gitu. Tapi so far sih duduk di tengah ini nyaman ya, yuk, sebagai penumpang. Apalagi ketika buat dipakai jalan jauh dalam kota dengan karakter joknya juga empuk, terus kulit, kelihatan premium, tapi juga memberikan rasa yang oke lah untuk sebuah LMPV dengan konfigurasi captain seat. Terutama untuk armrest ya. Sebelah Armrest kiri ada, di masing-masing joknya ada ya di betul. tengah ya? Terus sebelah kanan juga kita bisa naruh tangan dengan mudah. Terus juga banyak space tentunya karena memang mobil ini menawarkan ruang akomodasi yang banyak ya. Yuk. Terus juga untuk ngisi baterai ponsel nggak perlu khawatir, nggak perlu berantem lah ya dengan penumpang sebelah kiri karena ada 2 slot USB port di sini, kita bisa naruh HP dengan aman. Itu juga itu yang sama kayak di kereta. Ya sama ya. Oke sih, yuk duduk di tengah ini. Terus juga kita masih bisa ngeliat pandangan ke depan masih dengan bagus. Bandingan mana gimana? Bandingannya, coba duduk di bangku tengah ini sih nggak ngerasa pusing lah, tetap nyaman. Kita bisa reclining, ngatur posisi lah yang paling ideal dengan tubuh ya. Gitu. Cuman duduk di tengah ini ya mungkin jadi highlight gua ini sih yuk. Apa namanya? Ini Bentuk ada AC-nya. blowernya ya? Blower ini menurut gua terlalu jadul untuk sebuah LMPV yang punya tampilan futuristik kayak begini. Mungkin bisa kayak kereta kali ya, ditaruh di sini atau di pinggir kiri kanan. Oh iya, kereta kan di sini nih. Iya. Oh ya, teman-teman informasi aja untuk pembelian Stargazer dengan opsi captain seat itu ada penambahan biaya. Iya 1 juta. benar. Berapa tuh, Kit? 1 juta doang. 1 juta, worth the price ya? Betul. Dan kata Hyundai secara garis besar nih penjualan ya pemesanan 80% itu didominasi sama Stargazer yang pakai konfigurasi captain seat. Captain seat, semua Iya. varian tuh ya. Nah yuk, yang paling di highlight juga nih. Apalagi tuh?
ketika kita majuin pengaturan joknya paling mentok ke depan dengan posisi berkendara ini, ternyata masih banyak juga ruang space-nya. Oh, Ini nggak masih mentok ada loh? Lutut nggak mentok ya? Nggak mentok, dan kita masih bisa nyila kaki juga. Tuh, wih. Berarti emang space di jok baris keduanya itu lega banget ya? Lega. Emang ini kayaknya emang Hyundai serius di development Stargazer untuk benar-benar cocok jadi mobil keluarga. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, Nah, jadi itu dia setelah kita menempuh perjalanan 3 kota, Surabaya, Malang, sampai berakhir di Solo. Itu dia hasil review test drive luar kota untuk Hyundai Stargazer kami di acara media test drive oleh PT Hyundai Motors Indonesia. Jadi gimana Kit menurut lo untuk Hyundai Stargazer ini? Salah satu LMPV yang menyajikan rasa berkendara berbeda yuk dengan LMPV yang lainnya, terus juga punya harga yang menarik, performa yang menarik, juga konsumsi bahan bakar. Nah, untuk konsumsi bahan bakar kita juga udah tes ya? Ya, kemarin kebetulan ada sesi full consumption challenge juga dari Hyundai selama acara test drive ini. Jadi angka rata-rata konsumsi bahan bakarnya itu 22,8 km per liter. Kita sempat 23,1. 23,1 di tengah-tengah, tapi mungkin karena kondisi jalan tolnya itu berubah-ubah, ada banyak tanjakan juga, akhirnya harus turun. Dan itulah ulasan kami berdua soal jalan-jalan dengan Hyundai Stargazer di 3 kota, 3 hari. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe bila belum. Main-main juga ke channel The Official Auto, website carvagaza.com, auto.com, dan zigwheels.co.id. Sampai jumpa di video Carvagaza selanjutnya, and let's talk about cars. And when you get bored, yeah.